Sebelumnya saya nggak pernah ada kepikiran kalau saya mau ganti Apple Watch Series 4 saya. Saya beli Apple Watch Series 4 ini di tahun 2018 dan sejak itu saya selalu pakai untuk kemana-mana. Selain fungsinya ya untuk pamer gitu kan kalau saya pakai Apple Watch terbaru saat itu, Apple Watch ini juga menjadi penyemangat saya dalam berolahraga seperti ketika fitness, ketika bersepeda, nge-gym, atau yoga, atau cuma sekedar berlari di sore atau di pagi hari. Ya pokoknya nggak pernah ada kepikiran deh buat ganti jam tangan ini, walau tiap tahunnya selalu ada versi terbaru yang diluncurkan dengan warna dan fitur-fitur yang menggiurkan. But I said, no. My Apple Series 4 is still more than enough. Sampai saat 2 minggu lalu, waktu saya mau pakai jam tangan ini di tangan kanan saya, dan gak sengaja lepas jatuh di mana permukaan kacanya langsung menghadap ke lantai. Dari bunyinya dan cara jatuhnya, saya sudah paham. Pasti kacanya pecah. Dan bener aja, kacanya remuk seperti ini. Rasanya tuh kayak bener-bener yang... Tapi ya sudahlah, disesali juga nggak bakal bikin jam ini kembali seperti semula. Karena saya sudah ketergantungan dengan Apple Watch, rasanya kalau bepergian tanpa pakai jam itu kayak ada yang ketinggalan aja. Olahraga juga jadi males-malesan, berantakan karena sudah terbiasa mengandalkan jam ini. Akhirnya saya putuskan untuk beli Apple Watch lagi, yang seri 7. Kalau dipikir kenapa nggak nunggu 2 bulan lagi di mana September bakal ada Apple event dan biasanya mereka akan merilis Apple Watch series terbaru. Bahkan rumor yang beredar bakal ada Apple Watch Series Pro. Alasan pertama karena fungsinya ya, karena saya juga butuhnya segera. Biar saya semangat lagi olahraganya. Jadi nggak perlu harus nunggu yang terbaru. Lagi pula pas Apple Watch terbaru dirilis September nanti, belum tentu langsung tersedia bulan itu juga. Dan kalaupun tersedia, biasanya harga yang dijual di online shop pasti mahal banget, bahkan sampai 8 juta lebih. Kalau mau ada penurunan harga, kita harus nunggu Apple Watch-nya rilis resmi di iBox. Dan itu biasanya di bulan Desember atau di awal tahun depan. Baru deh pelapak online pada nurunin harganya. Sedangkan Apple Watch Series 7 ini di online shop sekarang harganya dari 5,1 atau 5,2 sampai 6 jutaan untuk model basic ukuran 45 mm. Saya bisa aja pilih Series 5 atau Series 6 karena pertimbangan harga yang lebih murah. Tapi karena saya coba beli di online shop bukan lagi di iBox, lebih amannya sih beli seri yang terbaru karena Apple-nya sendiri masih memproduksi Apple Watch ini. Oke, kayaknya mendingan saya pakai aja ya. Nah, ini kan lebih keren. Wih, mantap warnanya. Series 5 dan Series 6 itu sudah discontinue di Apple Store-nya. Artinya, ketika suatu produk Apple sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi, kita bakal susah banget ngedapetin produk tersebut yang garansinya masih belum aktif atau bahkan yang masih ada garansinya. Jangan tergiur dengan iming-iming barang masih green peel atau masih black peel atau brand new inbox, karena segel atau plastik green peel atau black peel itu sudah dijual di mana-mana. Jadi saya pribadi nggak mau beli Apple Watch Series 5 atau Series 6 baru versinya online shop. Saya beli Apple Watch Series 7 ini juga gampang-gampang susah di Tokopedia. Saya chat satu-satu pelapaknya untuk memastikan kalau Apple Watch yang saya dapatkan garansinya belum aktif atau garansinya baru berjalan ketika saya aktifkan device-nya. Hampir semua pelapak jawabannya sama. Mereka bilang Apple Watch-nya sudah diaktifkan di luar negeri untuk quality control sebelum akhirnya masuk ke Indonesia. Jadi pastinya garansi internasional Apple yang resmi sudah aktif 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 4 atau 6 bulan. Tapi mereka juga memberikan garansi toko 1 tahun sejak tanggal pembelian. Oke, saya skip dan terus mencari pelapak yang mau menjamin Apple Watch yang bakal saya dapat belum aktif garansinya. Sampai akhirnya saya nemuin satu pelapak yang berani menjamin itu, bahkan berani dibalikin kalau barang yang saya dapat itu sudah aktif garansinya. Ya, akhirnya saya beli di pelapak tersebut walaupun harganya 100 atau 200 ribu lebih mahal daripada pelapak-pelapak lainnya. Karena gimana ya? Ya namanya device kalau udah diaktifin kan berarti dia udah dibuka boxnya. Dan barang kalau udah dibuka boxnya itu kan ya bukan baru lagi. Jadi bagi yang mau beli online harap teliti dan jeli ya. Dan kita harus pastikan produk yang kita dapat itu garansinya belum aktif sama sekali. Kecuali kalau kalian nggak mau ribet ya. Yang penting barangnya bagus, nggak cacat fisik, dan selamat sampai tujuan. Itu sih nggak masalah, terserah kalian. Lagi pula kan produk Apple itu terkenal awet dan nggak mudah rusak. Kecuali rusaknya karena pecah, jatuh, atau bahkan hilang. Untuk alasan utama kenapa akhirnya saya memutuskan untuk membeli Apple Watch Series ini dan gak mau nunggu beberapa bulan lagi untuk membeli Apple Watch Series terbaru, itu karena satu, harganya sudah reasonable dan masuk akal banget. Perbedaan harganya dengan yang resmi dijual di iBox itu sampai 2 jutaan. Kedua,
Produk ini masih jadi seri terbarunya Apple, jadi masih diproduksi, yang artinya kita masih ada kemungkinan untuk dapetin barang yang masih belum aktif garansinya. Sedangkan seri lawas atau yang discontinue, itu susahnya kayak nyari jarum dalam jerami. 3. Kaca pada Apple Watch Series 7 ini diklaim 50% lebih tebal daripada Series 6 karena menggunakan the strongest front crystal yang menjadikan Apple Watch Series 7 ini the most durable Apple Watch ever made. Itu sih klaimnya Apple sendiri. Apple juga mengklaim kalau series ini sudah crack resistant atau anti pecah, sudah dust resistant juga atau anti debu karena memiliki sertifikat IP6X. Dan pastinya Apple Watch ini bisa dibawa menyelam ke dalam air sampai kedalaman 50 meter seperti seri-seri sebelumnya. Berhubung Apple Watch Series 4 saya ini jatuh dan pecah kacanya, saya butuh Apple Watch yang tahan banting agar bisa awet sampai tahun-tahun ke depannya. Dan rata-rata kita nggak bakal ganti Apple Watch kita sampai Apple Watch itu rusak atau mungkin hilang. Karena ya kalau udah nyaman dengan apa yang kita punya, ngapain kita beli yang baru? Alasan lainnya karena screen display-nya sekarang sudah lebih besar daripada seri-seri sebelumnya. Sudah fast charging sampai 33% dari seri sebelumnya. Chargernya juga sudah pakai colokan USB Type-C, jadi hanya butuh 45 menit aja untuk mengisi baterai dari 0 sampai 80%. Always on display-nya juga lebih terang daripada seri sebelumnya. Prosesornya sudah terbaru dan sudah ada Swift Keyboard untuk membalas pesan atau mengetik di pencarian. Seri 7 juga ada blood monitoring sensor untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Terima kasih sudah menonton videonya. Nanti bakal ada video-video berikutnya tentang Apple Watch Series 7 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.